Entah bagaimana, ada ide di kepala Bosman sejak pandemi di tahun 2020. Dikuatkan lagi dengan informasi Rusia menyerang Ukraina di awal tahun 2022. Lalu banyaknya penembakan dan masalah dalam negeri di Amerika yang makin brutal di tahun 2022 ini juga. Ditambah ketegangan di Selat Taiwan di pertengahan tahun 2022, semua ini menjadi tanda kode keras bahwa Indonesia harusnya sudah melakukan pengkajian ulang tentang rencana besar bernegara Indonesia untuk 25 tahun ke depan. Dunia saat ini adalah dunia VUCA yang bisa menjadi peluang, bahkan mungkin satu-satunya peluang yang kalau Indonesia tidak ambil, maka selamanya Indonesia akan menjadi middle income country yang dijebak di sini terus seterusnya. Middle income trap country adalah strategi negara asing untuk tidak membuat sebuah negara yang kaya sumber daya alamnya menjadi tidak bisa tumbuh. Tidak miskin, pastinya tidak kaya untuk jangka panjang. Negara Amerika Latin sudah merasakan sejak tahun 2000-an hingga saat ini. Ya begitu-begitu saja pendapatan negaranya, tidak tumbuh kencang lagi, tapi turun naik. Argentina GDP per kapitanya itu $5.200 di tahun 2005. Di tahun 2020 $8.200. Naik 59% dalam 15 tahun alias 3,9%-an per tahun. Brazil 2005 $4.850 per kapita di tahun 2020 menjadi $6.700 per kapita, naik 39% alias hanya 2,5% per tahun. Intinya, dari negara berkembang untuk menjadi negara tengah bisa tumbuh cepat, namun begitu di $400 per kapita untuk naik ke $12.700 per kapita, di mana di GDP per kapita itulah sebuah negara dikatakan negara maju adalah di level 12.700. Sulit sekali tercapainya. Ketika di negara berkembang atau masih level bawah akan dibantu dengan cepat untuk mencapai menjadi negara menengah. Menjadi maju tidak mungkin diberikan peluangnya. Lamanya bukan main dan sulit. Ditahan-tahan. Makanya pemimpin dan rencana bernegaranya harus game changing. Itulah yang harus Indonesia lakukan. Kita saat ini dijebak di 4.000-an sampai 10.000-an per kapitanya. Diusahakan selamanya. Dijebaknya dengan dua hal. Tidak boleh jadi negara produsen atau penghasil sesuatu yang dibutuhkan ke level dunia dan selalu harus berhutang pada negara besar, terutama hutang dolar. Karena syarat untuk menjadi negara maju ya cuma dua, dan keduanya tidak boleh dimiliki negara yang sedang di-trap, terutama sampai sumber daya alamnya habis. Syarat pertama untuk menjadi negara maju adalah tidak berhutang pada mata uang negara lain dan produksi meningkat sejajar dengan uang beredar. Di Indonesia levelnya adalah tingkatkan produksi dalam negeri 3,5 kali lipat dari kapasitas produksi saat ini. Kalau Indonesia mau berdikari, produksi pangan, bahan baku industri, bahan setengah jadi, bahan jadi, finish produk, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lain sebagainya harus dibangun. Ingat, syarat menjadi negara maju yang kedua adalah jadi negara produsen. Dan kalau Indonesia jadi negara produsen bisa kalah itu Tiongkok dan Amerika. Karena itu Indonesia tetap harus dieksploitasi. Yang produksi hanya investasi asing saja alias foreign direct investment istilahnya. Terbukti sekarang diberi karpet merah lintah darat dua negara tersebut. Kembali ke paragraf awal, di mana inilah masa Indonesia kalau mau menjadi negara maju dengan pendapatan naik 3 kali lipat dari saat ini dengan cepat adalah sekali lagi masanya sekarang. Meningkatkan 3 kali lipat APBN dalam 5 tahun ke depan dan menjadi negara ber-GDP 3,3 triliun di mana saat ini hanya 1,1 triliun, maka masanya bukan besok, bukan 2024, masanya sekarang. Arah kapal nasional harus segera disesuaikan tujuan bersamanya dan dengan tangan dingin eksekusinya segera. Sebelum kita menjelaskan detail tentang strategi nasional 2045, maka kita rincikan dulu peristiwa apa yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam beberapa saat ke depannya. Peristiwa pertama adalah de-dolarisasi atau strategi dagang tanpa memakai dolar. Yang kedua adalah Rusia mencekik Eropa, sekali lagi, namun bukan pakai minyak dan gas, tetapi pakai pangan. Kedua langkah ini adalah program melawan hegemoni Amerika dan Barat yang terbukti tidak membuat kaya dunia, tapi malah feed the ego pihak Barat, hanya memuasi nafsu pihak Barat, bukan makin membuat mereka sadar akan masalah kemanusiaan, namun malah mengeksploitasi manusia dan negara lain. Makanya Rusia adalah musuh hegemoni Barat. Kunci utamanya adalah melawan dengan menyetop pemuas ego pihak Barat. Kita perdalam topik pertama. Kita semua tahu sejak tahun 1971 dolar dipakai untuk transaksi minyak Saudi, dan sejak saat itu multiplikasinya melebar karena semua negara butuh minyak, maka mereka butuh dolar. Hingga mencapai puncaknya dipakai sekitar 90% transaksi di dunia ini di tahun 2010-2015. Saat ini di mana sejak tahun 2022 pemakaian dolar drastis turun hingga 70%-nya saja
Indonesia dalam transaksi antar negara. Sebuah penurunan yang sangat drastis terjadi dalam 7 tahun terakhir, terutama 8 bulan terakhir. Penyebab utamanya sejak tahun 2015 adalah peran yuan Tiongkok dan sekarang peran rubel Rusia. Kita semua tahu jika Indonesia membeli barang dari Thailand atau menjual barang ke Vietnam, maka transaksinya menggunakan alat bayar dolar. Bahkan di tahun 2019, saya membawa tunai 20 juta rupiah mau ditukarkan dengan mata uang di Austria. Semua money changers dan bank menolak rupiah tersebut. Mereka bertanya, ada dolar Amerika atau dolar Singapura? Gila, rupiah nggak dianggap, bahkan nggak dikenal. Jadi, dolar adalah transaksi mata uang utama. Karena ujung-ujung dari dolar yang Indonesia punya dan harus punya adalah untuk membayar hutang dolar dan untuk membeli BBM. Ini sekali lagi, karena sistem keuangan Indonesia masih pakai utang asing terutama dolar dan tidak independen energi, tidak independen pangan, tidak independen pupuk, tidak independen kesehatan, dan banyak lagi Indonesia yang tidak independen. Kita harusnya mulai mencontoh Rusia dan Yuan, di mana keduanya dulu bertransaksi pakai dolar, namun sekarang dedolarisasi, memakai mata uang negaranya masing-masing. Transaksi Gazprom yang dibeli oleh Tiongkok pakai rubel dan yuan dibagi 50-50 split. Kontrak gas Tiongkok dan Rusia sejumlah 15 juta kubik meter di tahun 2019 yang akan dideliver tahun ini semua sudah dedolarisasi. Pakai rubel kalau Tiongkok beli, pakai yuan kalau Rusia beli barang Tiongkok. Kadang bayar gasnya bisa juga 50 rubel, 50%-nya yuan yang nanti digunakan Rusia untuk beli barang Tiongkok. Pakai yuan dan separuh rubel. Jadi apa pengaruh buat Rusia dan Tiongkok? Menggunakan dolar artinya membiarkan Amerika mendominasi negara mereka. Membuat Amerika bisa mempengaruhi jalannya sebuah negara karena terborgol dolar. Amerika bisa memberi sanksi ekonomi, membekukan transaksi dolar dengan SWIFT-nya, bisa mengendalikan peredaran uang dengan economic tightening, dan ini mengganggu keamanan sebuah negara berdaulat. Dengan dedolarisasi, sebuah negara bisa mengatasi kendali Amerika di negara masing-masing tersebut. Menariknya adalah Rusia sudah melakukan ini sejak tahun 2014. Fakta data adalah 90% transaksi di negara-negara BRIC, yaitu Brazil, Rusia, India, dan Cina, sesama mereka dulu pakai dolar. Namun sekarang kurang dari 10% saja transaksi pakai dolar di antara 4 negara tersebut pakai uang masing-masing. Oke sahabat, semoga informasi singkat ini bisa menjadi bahan pemikiran bernegara ke depannya. Stop hutang dengan bergantung memakai mata uang asing. Hutang pakai rupiah saja, pakai mata uang negara sendiri saja. Itu saja simpelnya. Itu kalau bangga dengan rupiah loh. Karena itu kita heran, berani ngutang mata uang asing, kenapa nggak berani berhutang pada mata uang rupiah sih?